Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsinta Yolanda Kunia Darmanto dari Prodi HKN. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS Filsafat Pancasila. Di sini saya akan menyampaikan materi yang sangat penting dan relevan bagi kita sebagai pelajar dan warga negara Indonesia, yaitu hakikat dari sila-sila Pancasila, mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Sebagai dasar negara Indonesia, ideologi nasional dan pandangan hidup bangsa, Pancasila memiliki peran yang sangat fundamental. Ia bukan hanya dokumen sejarah yang kita hafalkan, tetapi juga nilai-nilai hidup yang membentuk karakter kita sebagai bangsa dalam kehidupan sehari-hari yang semakin kompleks dan beragam. Pancasila hadir sebagai kompas moral dan arah hidup bangsa. Banyak dari kita mungkin sudah hafal bunyi Pancasila sejak sekolah dasar. Namun, apakah kita sungguh-sungguh memahami makna tersebut dan hakikat masing-masing dari sila tersebut? Hari ini saya akan mengkaji dan merefleksikan kembali setiap sila untuk menyadari bahwa sila Pancasila bukan hanya milik masa lalu tetapi juga relevan untuk masa kini dan masa depan. Pancasila bukan hanya sebuah rangkaian kalimat yang dihafalkan secara saat upacara, bukan pula sekedar simbol negara yang tertera di dinding sekolah maupun di kantor pemerintahan atau dimanapun. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, sekaligus panduan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia dalam membentuk masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Sebagai negara yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku, bangsa, dan bahasa daerah, serta berbagai agama dan kepercayaan masing-masing, Indonesia sangat membutuhkan satu titik temu yang menyatukan semua keberagaman ini. Pancasila hadir sebagai tali pengikat kebinekaan tersebut. Nilai-nilainya mencerminkan karakter asli bangsa Indonesia yang religius, manusiawi, cinta bersatuan, menjunjung demokrasi, dan menjadikan keadilan sebagai tujuan bersama agar Pancasila tidak hanya menjadi semboyan yang hampa. Kita perlu memaknai makna yang terkandung dalam setiap nilainya. Apa sih hakikat dari ketuhanan Yang Maha Esa? Kedua, apa makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab? Bagaimana persatuan Indonesia seharusnya dijalankan dalam kehidupan sehari-hari kita? Bagaimana musyawarah dalam sila keempat bisa diterapkan oleh generasi muda? Dan yang kelima, bagaimana keadilan sosial bisa menjadi kenyataan, bukan hanya cita-cita? Melalui penjelasan yang akan saya sampaikan, saya ingin mengajak kita semua untuk tidak hanya mengetahui bunyi Pancasila, tetapi juga menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan nyata, baik di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat, maupun dalam dunia digital yang kini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan memahami ini, masing-masing kita dapat menjadi generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga tangguh secara moral dan berkarakter kuat dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Mari kita mulai saja. Yang pertama ada bunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Hakikat dari sila pertama adalah bahwa bangsa Indonesia meyakini dan mengakui bahwa keberagaman Tuhan dan Yang Maha Esa dan kehidupan bernegara kita harus dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan. Namun, yang paling penting untuk dicatat bahwa Indonesia bukan negara agama dan bukan pula negara yang sekuler. Indonesia adalah negara yang menghargai kehidupan spiritual warganya, sekaligus menjamin kebebasan beragamanya. Sila ini mengajarkan bahwa setiap warga negara bebas memeluk agama masing-masing dan kepercayaannya masing-masing. Kita juga diwajibkan untuk saling menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Kehidupan beragama yang damai adalah salah satu fondasi utama untuk membangun masyarakat yang harmonis dan beradab. Dalam praktiknya, kita bisa menerapkan nilai-nilai ketuhanan dan menunjukkan sikap religius seperti jujur, bertanggung jawab, sopan, dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Toleransi yang sikap saling menghargai serta semangat persaudaraan lintas agama juga merupakan wujud nyata dari
Sila pertama. Makna yang terkandung dalam sila pertama yaitu setiap orang bebas beragama dan menjalankan ibadahnya sesuai keyakinan. Kedua, negara bebas bersikap netral terhadap semua agama dan kepercayaan masing-masing umat beragama. Ketiga, tidak boleh ada paksaan dalam hal keyakinan. Keempat, toleransi dan kerukunan umat bangsa itu beragama sangat penting. Contoh penerapannya yaitu menghormati teman yang berbeda agama, tidak menghina teman yang berbeda agama dengan kita, berdoa sebelum belajar sesuai keyakinan masing-masing, ikut serta dalam menjaga toleransi di sekolah masyarakat dan masyarakat. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua adalah hakikat dari ini adalah penghormatan terhadap hak martabat manusia setiap individu yang berhak untuk diperlakukan secara adil, beradab, tanpa diskriminasi, tanpa bullying, tanpa kekerasan, tanpa penindasan. Manusia bukan alat atau objek tetapi subjek yang memiliki nilai dan kehormatan yang melekat sejak lahir. Nilai-nilai sila ini mencerminkan bahwa kita sebagai manusia harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan universal seperti keadilan, kesetaraan, solidaritas, empati, dan rasa hormat terhadap orang lain. Tidak peduli apa suku, agama, atau latar belakang seseorang, semuanya berhak atas perlakuan yang manusiawi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengamalkan sila ini dengan cara peduli terhadap sesama, membantu orang lain tanpa pamrih, tidak bersikap kasar atau merendahkan orang lain, dan melakukan segala bentuk perundungan, melakukan bullying atau apapun sesama manusia, diskriminasi sesama manusia, baik secara lisan maupun langsung maupun di media sosial, karena itu dapat berdampak buruk terhadap saat ini maupun kedepannya. Makna yang terkandung dalam sila kedua yaitu menjunjung nilai kemanusiaan seperti keadilan, kesetaraan, dan kepedulian, tidak semena-mena terhadap orang lain, tidak menolak segala bentuk kekerasan, diskriminasi, ketidakadilan, bullying kepada orang lain. Contoh penerapannya yaitu membantu teman yang kesulitan, tidak membuli atau mengolok-olok orang lain, menghormati pendapat dan perasaan orang lain, berperilaku sopan dan rendah hati, dan beradab. Sila ketiga yaitu berbunyi Persatuan Indonesia. Hakikat ini adalah semangat untuk menyatukan seluruh komponen bangsa yang beragama ke dalam satu kesatuan yang utuh. Indonesia, bangsa kita, terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku bangsa, berbagai bahasa daerah, serta keberagaman agama dan budaya. Tanpa persatuan itu semua berpotensi menjadi perpecahan. Persatuan bukan berarti memaksa keseragaman, tetapi menghargai perbedaan sebagai keyakinan. Inilah makna dari semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Mengamalkan sila ketiga berarti menempatkan kepentingan bangsa itu di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Kita menunjukkan cinta tanah air, menghormati simbol-simbol negara, ikut menjaga kesatuan NKRI, serta menolak segala bentuk provokasi, intoleransi, dan radikalisme yang memecah belah persatuan. Makna yang terkandung dalam sila ketiga yaitu Indonesia adalah negara yang terdiri atas keberagaman budaya, suku, dan agama, tetapi tetap satu bangsa. Tidak ada perbedaan tetapi bisa menjadi satu. Persatuan adalah kekuatan bangsa. Dan ketiga yaitu kepentingan nasional lebih utama daripada kepentingan pribadi ataupun kelompok. Contoh penerapannya yaitu berteman tanpa membeda-bedakan asal daerah, agama, ras, suku, bahasa, dan lain-lain. Menggunakan bahasa Indonesia dalam
pergaulan nasional agar semua dapat berbicara, entah yang beda pulau, beda bahasa, itu dapat menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional kita yang dapat dipahami oleh semua kalangan orang. Ikut menjaga ketertiban dan keamanan, tidak mudah terprovokasi oleh berita hoax ataupun sara yang dapat menjerumuskan ke kesengsaraan karena mempercayai berita hoax yang beredar di sana. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menekankan pentingnya demokrasi yang sehat yang dijalankan dengan prinsip permusyawaratan dan perwakilan. Hakikat dari sila ini adalah bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, tetapi dilaksanakan secara bijaksana melalui sistem perwakilan yang adil dan bertanggung jawab. Permusyawaratan mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, di mana keputusan itu dapat diambil melalui diskusi saling mendengarkan dan tidak memaksakan kehendak satu sama lain. Demokrasi Pancasila berbeda dari demokrasi liberal. Di sini musyawarah dan mufakat lebih diutamakan daripada sekedar voting ataupun suara mayoritas. Kita bisa menerapkan sila ini dalam kehidupan sehari-hari dan belajar berdiskusi secara terbuka, menerima perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak, dan berani bertanggung jawab atas keputusan bersama. Ini bisa dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun organisasi dan lingkungan rumah. Makna yang terkandung dalam sila keempat yaitu setiap orang punya hak berpendapat. Pengambilan keputusan yang dilakukan melalui musyawarah, bukan paksaan atau kekerasan, yaitu mengutamakan mufakat dan menghindari konflik. Contoh penerapannya yaitu bermusyawarah dalam memilih ketua kelas, menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda, entah di diskusi kelompok ataupun sedang melakukan kegiatan manapun. Tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi, menerima hasil keputusan bersama dengan lapang dada dan tidak sakit hati dengan keputusan yang diambil oleh bersama. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat dari sila ini adalah terciptanya kesejahteraan dan keadilan yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Artinya pembangunan dan kemajuan harus bisa dinikmati oleh semua kalangan orang tanpa ada yang tertinggal. Tidak boleh ada kesenjangan yang tajam antara yang kaya dan miskin, antara desa dan kota, antara pusat dan daerah. Keadilan sosial juga berarti memberikan kesempatan yang setara bagi semua warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik yang layak. Tidak boleh ada diskriminasi dalam akses terhadap sumber daya negara. Kita bisa mempraktikkan nilai keadilan sosial dengan cara bersikap adil kepada sesama, berbagi kepada yang membutuhkan, mendukung teman yang sedang kesusahan, serta peduli terhadap lingkungan sosial di sekitar kita. Makna yang terkandung dalam sila kelima yaitu keadilan yang harus berlaku untuk semua orang. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Negara bertugas menjamin kesejahteraan rakyat, entah yang kaya ataupun miskin. Semua rakyat di Indonesia harus diperlakukan yang sama dan adil, tidak boleh ada perbedaan. Contoh penerapan yaitu bersikap adil kepada teman dan tidak boleh pilih kasih, berbagi kepada yang membutuhkan, tidak egois dan mau bekerja sama, mendukung kegiatan sosial dan gotong royong. Nah, tadi adalah hakikat dari sila pertama hingga sila kelima yang telah saya sebutkan. Kesimpulannya yaitu Pancasila adalah dasar negara ideologi bangsa Indonesia
yang memuat nilai-nilai luhur sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap sila dalam Pancasila memiliki hakikat yang sama dan saling berkaitan satu sama lain untuk membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan pentingnya nilai spiritual dan toleransi dalam kehidupan beragama. Terus sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak dan martabat setiap manusia. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia yang mengajarkan bahwa keberagaman bangsa Indonesia adalah kekuatan yang harus dijaga melalui rasa persatuan dan kesatuan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya menegaskan pentingnya demokrasi yang mengutamakan musyawarah dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menuntut terciptanya keadilan dan kesejahteraan yang sama merata tanpa diskriminasi untuk warga Indonesia. Dalam memahami konsep hakikat dari sila pertama dan sila pertama hingga sila kelima, yaitu kita tidak hanya belajar tentang Pancasila sebagai konsep tersebut, tetapi juga sebagai nilai-nilai hidup yang harus diamalkan dalam keseharian sebagai pelajar dan generasi penerus bangsa. Kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila demi terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan beradab. Demikian pembahasan kita tentang hakikat dari setiap sila pertama hingga sila kelima, yaitu semuanya saling berhubungan, membentuk satu kesatuan yang utuh sebagai dasar dalam membangun bangsa. Pancasila adalah jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Ia mengajarkan kita untuk tetap hidup dalam keberagaman, menjunjung tinggi kemanusiaan, menjaga persatuan, dan menjalankan demokrasi secara arif, dan memperjuangkan keadilan sosial. Pancasila adalah dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia yang memuat nilai-nilai fundamental dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila dalam Pancasila tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus saling berkaitan dan saling melengkapi. Pancasila menjadi jati diri dan roh bangsa Indonesia yang membedakan kita dari bangsa lain. Secara keseluruhan, inti sari dari Pancasila adalah untuk membentuk manusia Indonesia yang berketuhanan, menjunjung tinggi kemanusiaan, mencintai persatuan demokrasi dalam kehidupan sosial politik, dan adil dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Pancasila tidak hanya menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi tuntutan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Yang artinya, melalui penghayatan dan pengamalan Pancasila, kita membangun bangsa yang kuat secara spiritual, beradab secara sosial, bersatu dalam keberagaman, demokratis dalam pengambilan keputusan, dan adil dalam distribusi kesejahteraan sebagai generasi penerus bangsa. Tugas kita adalah menjaga nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam tindakan yang nyata, seperti bersikap jujur, toleran, bertanggung jawab, serta aktif dalam kehidupan yang mencerminkan keadilan dan persatuan. Pancasila bukan hanya hafalan, tetapi harus menjadi way of life secara hidup bangsa Indonesia. Hanya dengan mengamalkan Pancasila secara utuh, kita bisa mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang masyarakatnya adil, makmur, damai, dan bermartabat. Sebagai pelajar dari generasi penerus bangsa, mengenalkan Pancasila adalah tugas kita bersama. Tidak cukup hanya menghafal, tetapi kita juga harus membiasakan diri untuk menjadikan nilai-nilai sebagai paduan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, baik di dunia nyata maupun di dunia sosial. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadikan warga negara
yang baik, tetapi justru generasi penerusnya mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, adil, dan martabat. Demikian pemaparan saya mengenai hakikat sila-sila Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar yang kokoh dalam membangun Indonesia yang damai, adil, dan martabat. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.